Hadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat kembali menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan upaya strategis untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Karena kalau kita berbicara bencana ini, langkah preventif sangat diperlukan begitu ya, dan juga langkah-langkah promotif serta preemptif untuk bisa mencegah resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog tanggap bencana pada pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang terkait dengan darurat bencana serta upaya-upaya pemulihannya seperti apa, bersama dengan Bapak Penata Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Made Hartawan ST. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Made sudah berkenan hadir begitu ya. Karena pada hari ini sejatinya dihadiri oleh Bapak Kepala BPBD, karena beliau berhalangan hadir. Bapak Made Hartawan lah yang akan menjawab semua pertanyaan publik terkait dengan darurat bencana dan juga strategi pemulihan. Selain ada Pak Made Hartawan, nanti kita juga akan berbincang terkait dengan bagaimana juga untuk upaya-upaya perlindungan jaminan sosialnya dari dampak terjadinya bencana atau pasca bencana bersama dengan Bapak Yayan Sutrisna, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Yayan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bu Rizka, Swastiastu. para pendengar setia RRI, selamat pagi. Terima kasih Pak Yayan sudah berkenan hadir di RRI pagi ini. Dan juga kita nanti akan berbincang juga terkait dengan strategi-strategi efektifnya bersama dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pase Yase Esos. Om Swastiastu Pak Pase. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. RRI di rumah. Terima kasih Pak Pase sudah berkenan hadir. Dan tentunya pendengar, kami juga mengundang atensi Anda untuk dapat bertanya atau mungkin Anda mempunyai permasalahan terkait dengan upaya-upaya untuk darurat bencana dan juga pemulihan ini. Kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp ya. Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda dan juga bisa melakukan WhatsApp call begitu ya di via WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Nah, saya mau ke
Pak Made Hartawan terlebih dahulu. Bapak, ini terkait dengan darurat bencana. Kalau kita berbicara tentang darurat bencana di Kabupaten Buleleng, kita sudah tahu resikonya bagaimana. Karena Buleleng itu nyegar gunung begitu. Nah, upaya-upaya untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam darurat bencana ini apa saja Pak yang memang perlu diketahui juga oleh masyarakat? Silakan Pak Made. Oke, terima kasih. Yang dari pejabat fungsional penanggulangan bencana untuk langkah-langkah atau preventif yang harus dilaksanakan dalam bencana niki, langkah-langkah preventifnya niki seperti kenten niki, kita juga sebelumnya niki kita sudah punya perda. Perda niki perda penanggulangan bencana yang baru kita selesaikan dengan nomor 2 tahun 2025. Di situ di Perda sudah lengkap, artinya sudah terangkum peraturan-peraturan atau turunan-turunan dari undang-undang, Perpres, Permendagri, BNPB, provinsi dan kabupaten. Untuk langkah-langkah kita jawab, untuk langkah-langkah preventif untuk penanggulangan bencana itu tertuang pada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini dilihat untuk bencana ini kan ada dua, dari mikro maupun makro. Untuk bencana untuk mikronya niki, langkah-langkah preventifnya niki, kita sudah ada 4 indikator. Pertama yaitu indikator pengetahuan bencana. Kita membentuk atau dari indikator pengetahuan bencana, BPBD sudah melakukan artinya pelatihan atau sosialisasi baik dari pelayanan publik seperti sekolah-sekolah maupun dari masyarakat. Indikator kedua yaitu mitigasi. Mitigasi ini untuk langkah-langkah preventifnya ini membentuk atau kegiatan jalur evakuasi. Mitigasi. Kita sudah dari bidang 1 kita sudah artinya melakukan kegiatan-kegiatan jalur evakuasi, artinya dari daerah misalnya seperti Tejekule, kita sudah memasang rambu-rambu untuk renkon banjir, untuk renkon pantai, artinya ada tsunami. Di samping itu di daerah Tejekule kita sudah ada preventif, artinya meletakkan alat untuk tanah longsor. Di situ ada di desa Tejekule kita sudah memasang, artinya langkah-langkah preventif. Di Seririt juga kita sudah memasang sirene. Mungkin dari pemaparan untuk preventif cukup untuk yang ini. Oke, baik. Berarti upaya-upaya yang dilakukan memang sudah ada begitu di beberapa daerah-daerah yang memang kita anggap sebagai salah satu titik rawan bencana di Kabupaten Buleleng begitu. Nah, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan nih sebelum saya ke Bapak Yayan, saya mau ke Pak Pase terlebih dahulu karena yang kita tahu kan PMI ini selalu ada di setiap situasi tangkap bencana begitu, apalagi kalau memang sudah ada kabar yang melibatkan atau ada korban dalam bencana tersebut begitu. Nah, kalau dari PMI sendiri Pak Pase, ini upaya-upaya darurat bencana seperti apa yang telah dirancang oleh PMI untuk dapat meminimalisirkan resiko-resiko terjadinya kefatalan dalam sebuah bencana yang terjadi? Terima kasih Bu Rizka. Jadi istilahnya dari kami dari PMI itu
dalam hal kedaruratan ya, sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita lebih banyak kesiapsiagaan dulu ya. Karena kita sekarang mudah-mudahan tidak terjadi darurat gitu ya. Karena dalam kesiapsiagaan ini kita juga dari sektor pendidikan kita sudah melalui anggota PMR. PMR itu kita sudah mulai dari SD, SMP dan SMA dan juga sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini semuanya dilatih bagaimana memberikan pertolongan kalau terjadi darurat sekali di suatu tempat bekerja. Karena terus terangnya kalau mengandalkan tim medis yang datang ke tempat lokasi bencana itu akan memakan waktu lumayan, apalagi tim medisnya sangat terbatas ataupun tim medis juga karena dalam namanya darurat tim medis pun akan kesulitan untuk menjangkau daripada lokasi tersebut. Termasuk juga di masyarakat. Dan masyarakat itu kami sudah membentuk SIBAD, jadi siaga bencana desa. Nah, ini kami sudah pasang strategi di masing-masing daerah yang rawan bencana. Itu sudah ada SIBAD-nya seperti Sirit, Pajasari karena di sana adalah longsor, rentan longsor, dan juga di Pemutra juga banjir, di Tejekule juga istilahnya ada warning masalah tsunami, sudah ada SIBAD Tejekule, ada di Petemon, ada Sulanya, dan sekarang tahun 2025 itu kami akan melatih lagi. Itu daerah longsor, terutama di daerah banjir rencananya. Itu rencana dan sudah ada rancangan itu. Nah, ini strategi ini juga kami sudah lakukan di sekolah-sekolah, pelatihan tentang simulasi bencana. Simulasi itu juga memberikan kalau keadaan darurat bagaimana memberikan pertolongan. Pokoknya karena perhitungan kami adalah kalau namanya gangguan napas itu hitungannya adalah menit. Lewat 1 menit mereka tidak bernapas sesuai dengan istilahnya definisi daripada darurat kan situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang berisiko kematian. Berisiko kematian ini kita harus bagaimana memberikan pertolongan pada orang yang ada sekitar kita dulu. Terutama juga keluarga. Kalau di rumah keluarga, dan kalau di sekolah teman sebayanya. Nah, itulah model-model kami lakukan, dan kami juga bukan ke PMR aja sasarannya, termasuk juga OSIS. Karena ada istilahnya kepemimpinan OSIS ya, itu pelatihan kepemimpinan OSIS kami juga terlibat memberikan pertolongan pertama. Jadi kami memberikan dasar-dasar pertama, paling tidak dia mengertilah bagaimana menolong darurat medis. Itu dasarnya yang kita lakukan. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu. Iya, semoga tidak terjadi kefatalan begitu ya. Tapi upaya-upaya mempersiapkan PMR dari tingkat sekolah, kemudian tingkat desa, sampai di tingkat yang mungkin lebih mumpuni, perguruan tinggi pun sudah dilakukan oleh PMI Kabupaten Buleleng. Lantas bagaimana dengan logistiknya begitu? Saya mau ke Pak Yayan. Pak Yayan, dalam suatu peristiwa kebencanaan, selain memang pertolongan pertama, upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh BPBD dan juga PMI serta relawan lainnya, salah satu hal yang paling krusial adalah tentang logistik begitu ya. Ini kan penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau untuk dinas sosial sendiri, itu bagaimana strategi penyaluran logistik pada saat terjadinya kebencanaan, termasuk pada saat pemulihannya? Pak Yayan, silakan. Baik, terima kasih Bu Rizka dan para pendengar RRI. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Rizka, bahwa kita di Kabupaten Buleleng jadi terhadap penanganan kebencanaan sudah betul-betul bersinergi antara BPBD, kami Dinas Sosial, PMI dengan beberapa stakeholder yang lainnya. Jadi sudah didukung dengan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan kesiapsiagaan. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami dari BPBD, bahwa bencana itu ada yang mikro, ada yang makro. Yang mudah-mudahan karena kita harus siap siaga, karena Buleleng berada di wilayah yang berpotensi yang cukup lumayan tinggi, karena kita ketahui bahwa Buleleng adalah apa istilahnya mallnya bencana. Jadi setiap jenis bencana ada. Terkait dengan bencana dan kesiapsiagaan kami di Dinas Sosial perlu kami sampaikan. Yang pertama, dalam kondisi darurat suatu kejadian bencana, kami berada bersama-sama dengan
lembaga atau OPD yang lain, khususnya kami diberi amanah terkait dengan masalah logistik, pengungsian, dapur umum, serta sampai sejauh mana kami juga di pemulihannya nanti bisa memberikan rasa menghilangkan trauma, karena juga kami memiliki ahli atau mungkin orang yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan trauma healing kepada para korban bencana. Artinya apabila ada kejadian bencana yang memerlukan kondisi serius dalam keadaan darurat, apabila itu terjadi, kami secara logistik sudah siap siaga. Kami sudah ada yang namanya buffer stock logistik. Jadi setiap ada bencana, untuk khususnya pemenuhan kebutuhan pokok untuk perlindungan sosial, kami selalu siap siaga. Terhadap kejadian yang sifatnya bukan bencana yang makro, kami juga memberi atensi, seperti contoh ada warga masyarakat yang terkena angin puting beliung, kemudian rusak rumahnya, fisiknya, rumahnya, kemudian juga ada yang terkena banjir, ada yang terkena longsor. Jadi kami selalu siap siaga dan kami memiliki buffer stock untuk memberikan kebutuhan pokok. Jadi kami selalu akan hadir setelah diadakan asesmen oleh teman-teman kami di BPBD terkait jenis kebutuhan apa. Jadi kami akan hadir. Selama ini kita selalu memberikan bantuan perlindungan sandang, pangan, terutama juga kebutuhan yang lainnya. Seperti contoh kami memiliki ada peralatan dapur, ada terpal, kemudian juga ada kasur, ada pakaian layak pakai. Jadi mohon izin terkait dengan kebutuhan logistik kami sudah siap. Kebetulan bila mana dalam keadaan darurat, kami sudah memiliki blueprint atau tempat-tempat di mana saja nanti kita mengadakan pengungsian, membuat dapur umum, itu semua sudah ada dalam dokumen, dalam dokumen Rencon setiap kejadian. Jadi terima kasih kepada BPBD beserta rekan-rekan yang lainnya. Kita masalah kesiapsiagaan sudah betul-betul siap siaga. Jadi mudah-mudahan tidak adalah bencana. Jadi pada dasarnya kami selalu hadir untuk bersama-sama memberikan penanganan kepada korban bencana. Dan yang paling penting mungkin nantinya adalah ada titik poin tertentu, yaitu masalah mitigasi preventif. Itu yang paling penting. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana kita menghadapi potensi-potensi bencana dan terkait dengan bagaimana apabila terjadi bencana. Itu yang paling penting. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Ibu. Pak Yayan, terima kasih. Dan memang upaya-upaya cepat, kemudian juga upaya-upaya yang memang siap dilakukan oleh masyarakat sekitar juga memang sudah dipetakan begitu ya Pak Yayan ya. Kita berharap juga semoga tidak terjadi bencana. Nah tadi Pak Yayan menarik yang disampaikan itu terkait dengan yang paling penting adalah upaya-upaya preventif, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah begitu ya Pak ya. Saya mau kembali ke Pak Made. Nah kalau untuk upaya-upaya di fase-fase tersebut begitu, apa yang ditekankan oleh BPBD untuk membuat masyarakat kita ini siap jika terjadi bencana? Karena bencana kan tidak bisa kita prediksi terjadinya kapan begitu Pak Made, silakan. Untuk upaya-upaya yang dilakukan preventifnya atau setelah bencana, niki upaya-upaya niki kita di samping membantu untuk penyelamatan, kita dari pasca bencana juga membantu untuk bangunan fisik. Upaya-upaya kita berkolaborasi dengan dinas sosial maupun PMI apabila kebutuhan dari masyarakat yang belum terpenuhi, misalnya dari kebutuhan dasar yaitu logistik, kemudian dari kebutuhan bangunan, dari pasca upaya-upayanya itu kita sudah membentuk regulasi bansos. Niki anggarannya dari kabupaten maupun provinsi. Dari bantuan-bantuan fisiknya niki sudah ada kriteria-kriterianya. Mungkin dari upaya-upaya niki BPBD cuman dalam arti membantu fisik, logistik dari dinas sosial, dan kemanusiaannya itu SDM-nya dari PMI. Niki mungkin upaya-upaya dari BPBD.
Ya, baik. Berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Kita undang pendengar juga, bapak-bapak yang hadir di studio untuk ikut beratensi terkait dengan perbincangan kita di pagi hari ini, yaitu darurat bencana serta upaya-upaya pemulihan yang dilakukan baik dari tingkat terdekat begitu dengan masyarakat di tingkat desa, kemudian juga tadi juga Pak Pase dari PMI juga mengatakan bahwa persiapan untuk anggota PMI itu sudah dilakukan dari sekolah bahkan begitu ya. Kita akan undang, silakan untuk Anda yang akan bergabung di 24644, kami undang atensi Anda. Dan juga jangan lupa juga untuk Anda yang ingin berkomentar atau mungkin mempunyai pertanyaan terkait dengan topik kita, bisa ikut bergabung di via WhatsApp di 081 1399 9790, dan bisa juga Anda menyematkan komentar Anda pendengar di siaran live kami, karena dialog ini disiarkan secara live melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan akan langsung ditanggapi oleh narasumber kita yang hadir di studio pagi ini. Silakan, kami nantikan untuk atensi Anda. Kali ini untuk 3 orang penelpon kita buka di 24644. Kami undang atensi Anda untuk juga ikut beratensi, ikut andil dalam proses saat terjadi bencana ataupun pasca begitu ya, untuk membuat masyarakat di sekitar lebih siap lagi. Bagaimana dengan di daerah Anda pendengar? Apakah memang upaya-upaya preventif ini sudah ada di daerah Anda ataupun di desa Anda pendengar, ataupun sosialisasi semacam apa yang dibutuhkan untuk daerah Anda untuk dapat bisa bersama-sama bersinergi begitu ya dengan pemerintah terkait untuk bisa mengantisipasi kefatalan dari sebuah bencana. Kami undang atensi Anda sekali lagi. Kami juga ingin menggali informasi dari Anda bagaimana dengan di daerah-daerah yang memang saat ini juga masih termasuk zona merah untuk terjadinya bencana, baik banjir ataupun tanah longsor dan juga potensi gempa. Nah, ini bagaimana nih untuk Anda yang ada di daerah-daerah tersebut? Kami ingin mengetahui situasi terkininya bagaimana, apakah memang sudah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan pemahaman-pemahaman semacam itu, atau mungkin Anda membutuhkan sosialisasi semacam apa, atau mungkin juga Anda membutuhkan bantuan-bantuan mungkin sarana prasarana untuk antisipasi kebencanaan. Kami undang atensinya sekali lagi di 081 1399 9790, atau juga bisa di via telepon kita di 24644. Kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, selagi menanti atensi dari pendengar, saya mau kembali lagi ke Pak Pase setelah tadi dari Pak Made begitu. Pak Made mengatakan bahwa memang beberapa hal itu sudah dilakukan begitu untuk upaya-upaya yang akan dilakukan pada saat terjadinya bencana. Pak Pase, kalau dari perjalanan Pak Pase kan sudah lama bersinggungan dengan kebencanaan begitu. Apa yang kemudian menjadi catatan yang memang harus kita atensi agar catatan-catatan ini bisa tertanggulangi seandainya memang bencana itu terjadi di Kabupaten Buleleng? Silakan Pak Pase. Oke, terima kasih. Jadi kami di PMI sudah istilahnya lumayan lah dapat pengalaman seperti pokoknya bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Buleleng, seperti pokoknya bencana kekeringan. Kekeringan ini pun kita antisipasi dengan penyediaan air bersih. Nah, ini juga kami bekerja sama dengan BPBD dan pihak PDAM. Jadi karena dari pihak dari PMI pusat ya melalui federasi itu pengalaman air bersih itu tidak boleh ngambil di sumur, tidak boleh. Jadi harus kerjasama dengan instansi yang kompeten seperti PDAM. Jadi kami tidak boleh ngambil airnya sembarangan walaupun ada air sumur, karena dikatakan air sumur itu bersih itu tidak boleh karena bisa tercemar karena ataupun tidak melalui lab. Nah, ini akan bermasalah dengan kalau kita mengambil air itu tidak sesuai dengan prosedur, ini juga akan membahayakan masyarakat. Nah, ini salah satu prosedur yang kami lakukan di PMI itu sendiri, dan kami pun masih sekarang pelayanan air bersih ini air pelayanan. Dan terus terang aja selama ini yang menjadi hambatan kami di lapangan di tanggap darurat itu adalah ada istilahnya yang tidak terlatih ikut mengerahkan kita. Ini bermasalah. Mestinya sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 kan ada BPBD
sebagai pembina tugas itu koordinasi, koordinator dan pelaksana. Nah ini ada otonom yang mencoba mencari panggung, ini juga perlu sudah kita antisipasi dengan aturan yang ada, akhirnya itu bisa diatasi bersama-sama. Karena dulu waktu zamannya Pak Agus sebagai Bapak Bupati, beliau sangat intens waktu penanganan pengungsi di Karangasem. Itu banyak yang turut campur di luar struktur kita. Ini juga pengalaman kita di lapangan. Mudah-mudahan makanya saya pernah sampaikan sama Pak Kalak BPBD, kita perlu latihan. Dengan rekon yang ada, kita harus latih rekon, dipraktikkan. Kalau memang ada istilahnya kekurangan, kita tambal seperti nambal ban di sini kita kekurangannya. Nah itu mudah-mudahan ini kan terbentur, karena preventif itu biayanya besar. Kalau hitung-hitungan, kalau kami di federasi itu, di Federasi Palang Merah itu mestinya permainannya dah 60-20-20. Mestinya 60 preventif. 60, tapi karena dengan melihat anggaran APBD kita ya sedikit lumayan turun juga, ini bermasalah bagi kita. Mudah-mudahan dengan adanya interaktif ini perlu ada istilahnya donatur seperti kami juga, istilah bawa air bersih itu juga ada donatur dari Oasis ya. Jadi kami sangat memerlukan donatur dari luar. Nah ini seperti di Kaliasem, kami kemarin dari dana federasi itu pengadaan pipanisasi itu juga. Kalau kita tidak bermain di istilahnya bantuan sedikit pemerintah, karena melihat daripada situasi anggaran kita juga di APBD itu. Baik. Dan ini catatan juga yang mungkin sering diketahui juga, sering ditemui di lapangan begitu ya Pak Pase ya, karena Pak Pase selalu dan sudah mempunyai track record yang cukup lama bersinggungan dengan lapangan dan orang-orang yang ada di lapangan. Bagaimana dengan dinas sosial Bapak pada saat misalnya ikut terlibat dalam antisipasi atau mungkin pada saat terjadinya bencana begitu, baik bencana kekeringan ataupun bencana-bencana lainnya di Kabupaten Buleleng? Apa yang kemudian menjadi atensi dari dinas sosial? Terima kasih. Memang terkait dengan penanganan bencana tidak bisa diselesaikan oleh satu stakeholder saja, jadi memerlukan kerjasama. Kebetulan juga kami di dinas sosial ada relawan. Jadi di kami ada relawan namanya Taruna Siaga Bencana. Jadi relawan-relawan yang berada di desa dan kelurahan yang fungsinya kan sekali terhadap dengan penanganan bencana ini. Apa yang disampaikan oleh rekan kami dari PMI, memang dokumen-dokumen pendukung, pedoman-pedoman pendukung bagi kita untuk melaksanakan penanganan bencana sudah sangat lengkap. Jadi BPBD sudah membuat semua dokumen, tinggal mungkin dalam prakteknya aja yang perlu kita sharingkan. Dan yang paling penting sebenarnya mohon bantuan dukungan masyarakat agar kebencanaan menjadi resikonya lebih sedikit. Dalam arti masyarakat juga harus bisa memilah. Seperti contoh kejadian-kejadian banjir juga kan lebih, karena sering banjirnya itu akibat sungai yang memiliki hambatan-hambatan sampah atau apa. Jadi mari kita bersinergi agar penanganan bencana menjadi lebih berhasil. Jadi itu mungkin yang perlu kami tambahkan. Yang pasti dinas sosial akan selalu ikut hadir bersama dengan teman-teman dalam proses penanganan bencana, baik dalam proses preventif, tanggap darurat maupun dalam pemulihan. Baik, terima kasih Pak Yayan atas tanggapannya. Kita sapa pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Rizka. Om Swastiastu dengan Pak Jero Maliarse. 100. Nggih, silakan Pak Jero, apa yang ingin disampaikan terkait dengan atensi kebencanaan nih? Om Swastiastu Pak Made, kemudian Pak Pase, Pak Yayan. Luar biasa apa yang dinarasikan tadi. Yang simpulkan dari ketiga narasumber, termasuk mungkin sudah kesiagaan di institusinya masing-masing, berarti sudah siaga betul. Memang benar apa yang disampaikan tadi. Apalagi Buleleng ini
paling luas di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Di samping itu kedudukan kita adalah negara gunung. Ya. Di gunung juga tidak bisa lepas akan terjadi bahaya atau bencana. Apalagi di dataran rendah atau di pantai. Maka dari itu, apa yang dengarkan tadi itu saat yang dari jam 5 sudah RRI itu tidak pernah lepas. Gitu. Yeah. Jadi luar biasa. Suksema Bapak. RRI ini luar biasa nih, sebagai media komunikasi penyiaran yang benar-benar memberikan servis yang luar biasa kepada pendengar. Karena apa? Semuanya ada. Ya. Ya, kalau dikatakan budaya ada, kemudian agama, ada, jangan kenapa. Makanya salut saya kepada RRI. Inggih suksema Bapak. Mbak Rizka suaranya merdu sekali pada saat mewawancarai dan cerdas. Baik. Yang penting adalah apa yang dilakukan tadi, dinarasikan atau dideskripsikan tadi itu adalah sudah merupakan pemikiran untuk bagaimana pelaksananya benar-benar saja dan seken. Nah, itu yang sampaikan. Oleh karena itu apresiasi positif sekali. Pada Pak Made tadi sudah menjelaskan, Pak Pasya dari sudut PMI-nya, kemudian Pak Dayan dari logistiknya. Ini sudah lengkap sekali. Tapi yang juga sampaikan, supaya semua stakeholder yang berkaitan, termasuk mungkin TNI, polisi, dan sebagainya, ya atau rakyat sendiri atau masyarakat sendiri terlibat di dalamnya. Ya, itu yang baik. Apalagi preventif dan kuratifnya sudah lengkap sekali. Baik. Satu baru jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Baik, terima kasih Pak Jero Maliarse, luar biasa untuk tanggapannya dan terima kasih apresiasinya untuk RRI Pak Jero ya, sudah menjadi pendengar setia RRI. Kita sapa sebelum ditanggapi di 24644 tadi. Kita sapa pendengar lainnya di via WhatsApp. Kali ini ada Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi Pak Nyoman. Halo, selamat pagi Pak Nyoman. Nggih, silakan Pak Nyoman. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan kebencanaan? Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber dari BPBD, dari sosial dan juga dari Pak Pasya, rekan kami di penataran ya. Terima kasih atas kehadirannya dan perbincangannya. Tadi kami sudah menyimak terkait dengan kesiapsiagaan bencana dan juga antisipasi terhadap bencana yang telah dilakukan, di mana kami sangat apresiasi pada dinas terkait di dalam pelaksanaan kejadian banjir yang telah dilakukan sangat-sangat luar biasa dan cepat dilakukan. Sehingga tidak ada pengaruh yang besar. Terkait dengan kesiapsiagaan juga telah dilakukan oleh dinas terkait, di mana potensi banjir untuk Buleleng sangat besar sekali. Dan kami di Bakti Sragen setiap tahun menerima banjir dari hulu. Ini kami tidak bisa berbuat banyak karena disebabkan oleh hulu. Harapan kami agar dari BPBD dan semuanya agar memberikan edukasi kepada desa-desa yang di atas agar masyarakatnya tertib, disiplin, tidak membuang sampah sembarangan. Penyebab banjir di Bakti Sragen adalah sampah-sampah kayu-kayu yang panjang, sehingga labah-labah di Bakti Sragen tersumbat. Inilah menyebabkan. Ini perlu adanya koordinasi, sinergi setiap desa agar tidak untuk mencegah terjadi banjir. Di sini kami ada pertanyaan kepada dari dinas sosial. Bagaimana penanggulangan yang telah dilakukan terkait dengan pemulihan bencana yang telah terjadi, terutama kami lihat adanya bencana puting beliung, rumahnya sangat rusak. Ini perlu diberikan
pemenahan sehingga terjadilah normalisasi. Yang kedua, terkait dengan adanya perubahan iklim dari hujan ke kemarau. Ini sudah pasti sudah sering terjadi adanya terjangkitnya penyakit demam berdarah. Ini yang sekarang perlu ditanggulangi. Mohon kiranya diadakan antisipasi terhadap penyakit-penyakit ini. Ya. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini, dialog ini dapat menekan bencana-bencana dan dapat berikan bantuan-bantuan kepada yang terkena bencana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Ini pertanyaannya sangat kompleks begitu ya. Kita akan tanggapi satu persatu dan mungkin nanti akan dijawab secara secara singkat begitu ya, tapi semoga mengena dari apa yang memang menjadi atensi pendengar kita, baik ada Pak Jerum Mariarso dan juga Pak Nyoman Sudarsana. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi di 24644. Kita akan tanggapi dulu kedua penelpon kita ini karena mengingat waktu kita memang terbatas hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan tanggapi dulu dari Pak Jerum Mariarso, dari Pak Made terlebih dahulu. Ini mungkin saya simpulkan dan saya tarik kesimpulannya dari apa yang disampaikan Pak Jerum Mariarso. Ini terkait dengan komitmen begitu. Yang penting saja memang benar melakukan dan benar ikut andil dalam penanggulangan bencana nih gitu. Kalau untuk di Kabupaten Buleleng, untuk BPBD sendiri, komitmen yang sudah dibangun hingga saat ini seperti apa, sekaligus juga menanggapi pertanyaan dari Pak Jerum Mariarso. Silakan Pak Made. Oke, terima kasih untuk apa yang ditanyakan sama Pak Jerum Mariarso. Komitmen kita dari BPBD untuk penanggulangan bencana yaitu kita bertindak sesuai dengan regulasi. Kalau kita di luar regulasi, kita tidak bisa, atau untuk pendanaan finansialnya itu tidak terarah. Kita berkomitmen dengan regulasi-regulasi yang ada. Seperti untuk kita kan sudah punya dari BPBD, kita sudah mempunyai rencon seperti gempa, tsunami, dan banjir. Untuk rencon yang selanjutnya niki kita masih menyusun nih untuk kekeringan. Sebab dari Perda ini banyak turunan dari rencon atau rencana kontingensi. Dari dokumen-dokumen ini kita berkomitmen untuk mensosialisasikan dan untuk rencana aksi seperti yang dikatakan dari Dinas Sosial maupun PMI. Kita sudah mengadakan sosialisasi dengan komitmen dengan TNI dan PMI pada rencon banjir. Kita sudah ada artinya dalam arti simulasi untuk pencarian dan penyelamatan. Selain itu, kita sudah ada komitmen dari atau perjanjian kerja dari instansi seperti dari pihak Universitas Ganexa, sudah ada perjanjian maupun dari Disdik atau kampus-kampus, dan sudah mengadakan simulasi di mana kita pada poinnya ini simulasinya niki mengadakan simulasinya niki menyangkut publik seperti Dinas Pendidikan. Di sana kan ada artinya dalam arti orang yang banyak. Kita artinya berfokus kepada sekolah-sekolah. Soalnya kan dalam arti jiwa yang sangat besar. Di samping itu sudah ada kerjasama dari rumah sakit. Soalnya kan di sana ada jiwa yang sangat banyak. Ya, baik Pak. Ini mungkin komitmen
kita sudah melakukan simulasi juga. Nggih. Dari BPBD. Baik, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Nyoman Sudarsana sebelum ditanggapi oleh Pak Pase dan juga Pak Yayan. Ini banjir yang terjadi di Bakti Seraga ini kan karena banjir kiriman dari atas begitu, masyarakat di desa-desa atas yang dari keterangan Pak Nyoman Sudarsana ini membuang ranting pohon dan lain-lain begitu. Adakah mungkin upaya-upaya preventif untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di desa atas untuk mungkin lebih menjaga sungai agar tidak terjadi banjir kiriman hingga ke kawasan Bakti Seraga nih? Silakan Pak Made. Untuk pertanyaan dari Pak Nyoman Sudarsana masalah preventif dari banjirnya di Bakti Seraga. Di sini kita dari BPBD tidak bisa penanganannya hanya satu instansi. Niki soalnya ruang lingkupnya niki juga dari Dinas PU. Dinas PU, dari lingkungan, dan dari desa. Untuk banjirnya niki kita pernah mengadakan asesmen. Niki kapasitas untuk saluran di Bakti Seraga tidak menampung yang diakibatkan oleh sampah. Untuk terkait sampah niki sebetulnya kita harus instansinya dari lingkungan hidup untuk mensosialisasikan bersama BPBD ke desa nih. Kalau kita tidak mensadarkan masyarakat untuk kejadian banjir akan tetap terjadi. Mungkin Kinten dari ini. Baik, terima kasih Pak Made atas tanggapannya. Saya mau ke Pak Pase. Pak Pase, bagaimana tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Jerum Maliarse ini terkait dengan komitmen, kemudian dari Pak Nyoman Sudarsana juga terkait dengan upaya kolaboratif yang memang benar-benar juga harus melibatkan masyarakat, karena memang ujung tombaknya adalah kembali lagi masyarakat untuk misalnya di contohnya di Bakti Seraga itu untuk bencana banjir. Silakan Pak Pase. Baik, terima kasih Pak Sudarsana sama Pak Jerum Maliarse memberikan masukan. Jadi nanyakan tadi komitmen, kami sudah istilahnya dengan instansi terkait, kami sudah istilahnya BPBD sering kami melakukan sosialisasi ya, seperti Pak Sudarsana kemarin tadi bilang bahwa masalah membuang sampah sembarangan kan sudah di desa seperti Panji pernah kami latih latihan tentang siap-siaga bencana. Makanya nanti ke depannya ini kami akan latih Sibat Panji biar nanti beliau yang di atas ini biar mengerti tentang banjir. Jadi pemahaman lah, walaupun sudah mengerti tapi kan perlu tindakan nyata. Nah, itu upaya-upaya kami di PMI Pak Sudarsana. Masalah tadi disebut dengan pergantian musim, memang masalah demam berdarah itu mestinya lebih banyak peran serta masyarakat, bukan pemerintah mestinya. Mestinya permainan aja lah 30-70. 70 itu dari masyarakat. Pola kehidupan masyarakat, lingkungannya bagaimana. Mestinya 3M ini kalau dicari, karena masyarakat sekarang kalau semprot tidak puas. Nah, padahal semprotan fogging ini adalah mempengaruhi pada nafas kita, harus disadari oleh masyarakat. Jangan sampai sedikit-dikit mau disemprot. Saya pun di rumah kalau lebih baik membersihkan rumah daripada pakai fogging. Kalau tahu efek samping daripada fogging. Fogging itu bisa menyebabkan nafas kita, paru-paru kita akan terganggu. Biar masyarakat tahu juga ini. Itu fogging itulah jalan terakhir kalau terjadi demam berdarah. Nanti dari Dinas Kesehatan mungkin lebih banyak memberitahu ya sosialisasi masalah ini. Makanya masyarakat dari Dinas Kesehatan mesti pikir-pikir kalau fogging, karena ini efeknya lumayan, efek kesehatannya. Ini biar masyarakat tahu, jangan dikit-dikit mau semprot, dikit mau semprot. Jadi 3M ini harus kita efektifkan. Jadi itu masalah dengan masyarakat. Mudah-mudahan di BPBD kami selalu bergandengan seperti Pak Sudarsana menyatakan bahwa dengan masyarakat sudah kami lakukan. Tergantung sekarang aplikasinya. BPBD sama PMI itu sudah keliling, hampir semua desa sudah pernah kita kelilingi sosialisasi ini. Itu juga pakai sangat-sangat minim kadang-kadang hanya yang penting masyarakat ngerti itu aja. Saya memaham. Jadi walaupun tanpa dana disosialisasi itu tidak ada masalah bagi kami PMI sama BPBD. Termasuk SAR juga ikut. Itu setiap
tiap bulan pasti ada Nggih. sosialisasi di lapangan. Itu Ya. tugas. Baik, terima kasih Pak Pase atas tanggapannya. Pak Yayan, bagaimana tanggapannya? Tadi juga disampaikan terkait dengan komitmen dari Dinas Sosial bagaimana. Kemudian tadi Pak Pak Nyoman Sudarsano juga menyampaikan ini untuk bantuan-bantuan ya. Contohnya seperti misalnya masyarakat rumahnya terkena angin puting beliung. Mekanismenya bagaimana sampai masyarakat itu menerima bantuan dari pemerintah termasuk dari Dinas Sosial. Silakan Pak Yayan. Baik, terima kasih. Yang pertama kami apresiasi kepada Bapak Jero Maliase dan Bapak Nyoman Sudarsana. Terima kasih ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hai Bali Kengken gitu ya. Okay. Jadi betul-betul jadi salah satu mekanisme pemberian informasi dari segala stakeholder dari pemerintah khususnya kepada masyarakat. Terkait dengan dari Pak Jero Maliase, apresiasinya sudah kami hargai, cuma juga ada semacam mengingatkan kepada kita semua saja apa sing ini. Jadi, itu kuncinya. Jadi bisa saya jawab Bapak dan masyarakat kita Pemkab Buleleng sangat betul-betul memiliki komitmen untuk penanganan kebencanaan ini. Jadi kita hadir, tim hadir baik dalam proses mekanisme preventifnya, mungkin nanti kuratifnya, pemulihannya. Kita betul-betul memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masalah-masalah kebencanaan bisa ditangani dengan baik dan benar. Itu yang pasti izin komitmen kita, Pemkab kita pasti betul-betul sangat berkomitmen. Itu terkait dengan itu. Selanjutnya dari Bapak Nyoman Sudarsana, terima kasih. Jadi Bapak sudah memberikan informasi kepada kita semua terkait salah satu contoh banjir di Desa Bakti Srage. Memang itu langganan, ada beberapa hal sih yang memang perlu kita harus atensi, benahi baik dalam proses drainasenya. Nanti mungkin ada beberapa pasti sudah menjadi atensi kita dari Pemkab terkait dengan hal itu. Dan yang paling penting adalah kita memang harus bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat, tidak hanya di wilayah itu, di wilayah semuanya, agar terkait dengan pola hidup kita, kebiasaan kita, terutama yang menyangkut paut dengan masalah kebencanaan adalah bagaimana kita berperilaku membuang sampah yang betul, yang benar. Karena memang kejadian bencana di beberapa daerah dengan kapasitas sungai yang sangat terbatas, isinya adalah barang-barang yang memang membuat tersumbat. Jadi itu akan sudah diatensi oleh rekan-rekan kita, sudah diatensi, mungkin menjadi bahan kita untuk menjadi lebih kembali mengingatkan daerah-daerah yang menjadi potensi-potensi bencana. Jadi makasih Pak Nyoman Sudarsana untuk memberikan pengingat kepada kita. Selanjutnya terkait dengan penanganan pemulihan bencana, salah satu contoh misalnya tidak hanya ada puting beliung, bisa aja karena kena longsor atau apa. Yang pasti Pemkab dalam hal ini kami pasti akan turun. Yang pertama, informasi itu sejak dari kejadian biasanya kan ada informasi, kita ada tim grup WhatsApp ya kalau tidak salah. Jadi setiap kejadian bencana di wilayah Kabupaten Buleleng secepat mungkin pasti akan kita dapat informasi itu. Dan biasanya mohon maaf BPBD akan segera turun dalam kondisi informasi akan turun, dan salah satunya melihat asesmen, melihat kondisinya, kemudian juga dibantu oleh pihak desa agar bersurat secara resmi kepada Pemkab, kepada Bupati, Ceki, BPBD, Dinsos, PMI mungkin, agar melaporkan tentang kejadian bencana. Dari hal itu baik terlihat surat dokumen yang memang di birokrasi harus ada dokumen sebagai dasar, dan berdasarkan hasil teman-teman pasti kita khususnya kami di Dinas Sosial akan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi sifatnya yang non fisik. Nah mungkin nanti ditambahkan oleh rekan kami dari BPBD terkait dengan apabila ada kerusakan fisik, nanti silahkan Pak Hartawan ditambahkan, tadi terlewatkan. Yang pasti di kami pemenuhan kebutuhan pokok perlindungan sosialnya, seperti contoh sembakonya, makan minumnya, pakaiannya, alas tidurnya, itu kami akan siap untuk memberikan bantuan. Dan selama ini kami selalu setiap kejadian bencana pasti kami akan hadir untuk memberikan bantuan logistik perlindungan sosial. Terkait dengan fisiknya nanti silahkan Pak Made karena mungkin tadi terlewatkan karena beliau dari BPBD yang fisiknya. Nah terhadap perubahan iklim memang betul disampaikan oleh rekan kami Pak Sek. Jadi paling penting adalah masyarakatnya agar bisa menjadi hidup lebih sehat dan bersih. Jadi itu saja dari kami, Ibu Rizka. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua.
Ya, baik, terima kasih Pak Yayan. Pak Made mungkin ingin menambahkan sedikit terkait dengan fisik, mungkin Bapak singkat saja Pak. Iki untuk fisik dari pertanyaan Pak Nyoman Sudarsana, untuk pemulihan fisik rumah niki ada prosesnya niki. Selama kejadian warga yang terdampak bencana baik dari bencana atau musibah angin puting beliung, hujan deras dan kebakaran. Di sini BPBD sesuai dengan Perbup 57 tahun 2022 adapun kriteria-kriterianya. Sebelumnya niki untuk warganya niki untuk melaporkan ke Pusdalop di mana masing-masing desa sudah ada call number untuk Pusdalop. Dari Pusdalop diproses ke bidang 2 yaitu kedaruratan. Setelah itu diproses ke bidang 3 yaitu pasca bencana. Di sini dari pasca bencana itu bahwa setelah melaporkan bencana ke Pusdalop, untuk segera warganya itu melaporkan ke desa. Dari desa untuk membuat proposal. Kalau dari proposal ini kita proses apabila adanya proposal. Dan sesuai dengan Perbup 57 tahun 2022, adapun kriteria-kriterianya niki berupa santunan atau jiwa, berupa perekonomian, dan berupa fisik. Di sini ada dibagi 2, juga ada rumah warga maupun fasilitas umum seperti pura. Kita sudah ada grup nih untuk grup boosternya nih di masing-masing desa. Untuk Kenten. Baik, terima kasih Bapak atas atensinya. Dan tidak terasa waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10. Sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement singkat dari ketiga narasumber kita. Dari Pak Made dulu, mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan penanganan bencana, Pak, singkat saja. Untuk terkait penanganan bencana, besar kecilnya rencana bencana, kita harus memperhatikan ancaman. Baik. Dari ancaman bencana terus dilanjutkan dengan kerentanan. Kita hanya bisa untuk memberikan kapasitas atau preventifnya. Baik. Niki sebetulnya ini ada rumusnya nih. Baik Pak. Niki mantan cukup nih. Terima kasih Bapak atas closing statementnya. Pak Pase bisa memberikan closing statement singkat, Pak. Dari PMI, statement kita adalah bahwa mitigasi pencegahan itu sangat diperlukan dalam tanggap darurat. Kalau sudah sukses di mitigasi pencegahan, di tanggap darurat mungkin tidak akan terjadi. Suksema, terima kasih Pak Pase. Pak Yayan, silakan bisa memberikan closing statement dari Dinas Sosial. Terima kasih. Jadi saya hanya melengkapi saja dari rekan-rekan sudah sampaikan. Yang pasti pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen terkait dengan penanganan kebencanaan. Jadi kami mohonkan kerjasamanya semua stakeholder, terutama masyarakat terkait dengan potensi mitigasi serta kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Jadi demikian Ibu, terima kasih. Baik, Pak Yayan, terima kasih atas closing statementnya. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Yayan tadi, berakhir pula untuk dialog Hai Balik Kenken pagi hari ini. Selepas ini jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan rangkaian acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Terima kasih untuk Pak Made, Pak Pase, dan juga Pak Yayan untuk waktu bersama kami selama 1 jam penuh. Saya Rizka Desiandra, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat
dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 39997